Episode dimulai saat pagi hari Adi bersiap-siap berangkat ke penginapan. Imli menawarinya teh. Adi bilang dia tidak punya waktu. Imli memintanya untuk berhati-hati karena ada kerusuhan di luar. Adi cuek saja dan bilang dia tidak peduli. Imi memberitahunya bahwa anak buah Satyakam akan melindunginya sampai penginapan. Dia berjalan menuju pintu. Adi menengok keluar dan melihat mereka. Kemudian ia pergi. Imli memanggilnya, ia memberinya beberapa jamu dan sindor untuk Malini. Adi berkata dia tidak punya tempat di tasnya dan pergi. Niti mengejar Adi dan memberikan wijen lado padanya. Adi menyimpannya di tas. Ketika itu Dulari menghentikannya dan bertanya kemana dia pergi. Imli senang melihat gurunya datang dan memeluknya. Imli mengira Dulari pasti merencanakan sesuatu. Guru meminta Adi untuk mengunjungi sekolah bersama Imli dan menjawab pertanyaan pengetahuan umum siswa. Adi mengatakan dia sibuk karena anak buah Satyakam sedang menunggunya. Guru bersikeras, dan Dulari mendukungnya. Adi setuju dan mencapai sekolah dengan Imli. Setelah beberapa saat mereka sampai di sekolah, siswa senang melihat Imli. Guru memperkenalkan Adi kepada mereka dan meminta mereka untuk menjawab pertanyaan mereka. Siswa mengatakan orang tuanya ingin dia menjadi insinyur atau dokter, jika orang tuanya bermimpi menjadikannya seorang jurnalis. Adi mengatakan bahkan orang tuanya ingin menjadikannya seorang dokter, tetapi karena dia takut dengan jarum suntik, dia memilih jurnalisme. Siswa mengatakan dia mendengar wartawan berbohong demi uang. Guru memperingatkan untuk tidak mengajukan pertanyaan yang tidak relevan. Adi mengatakan dia mendengarnya dengan benar, beberapa jurnalis menjual diri mereka sendiri, tetapi orang yang benar tahu betapa sulitnya hidup dengan kebohongan. Dia melanjutkan pidatonya sambil melihat Imli. Kemudian guru Imli memberikan sertifikat kelulusan dan lembar nilai Imli. Ia meminta Adi untuk menyimpannya dengan aman. Adi membaca nama dalam sertifikat itu yang tertuliskan Imli Aditya Kumar Tripati. Adi sangat terkejut. Setelah beberapa saat siswa sekolah melihat Aditya dan Imli berpamitan. Aditya memberikan sertifikat kelulusan dan lembar nilai Imli dan ia meminta untuk menyimpannya dengan aman. Imli bertanya kapan dia pergi ke Delhi. Adi memberi tahunya ia akan berangkat di bus yang pertama dating dan bertanya pada Imli apakah ada sesuatu. Imli bilang kau harus pergi sebelum ada yang mengganggunya dan meminta Adi untuk memberikan salam cintanya kepada semua keluarganya. Adi berjalan pergi. Adi pikir dia seharusnya senang bisa pergi dari sini meninggalkan masalahnya, tapi kenapa dia merasa khawatir pada Imli? Sementara itu Imli berpikir dia tidak punya hak apapun pada Adi, tapi kenapa dia merasa sakit saat berpisah dengannya? Adi lalu pergi dengan sepeda anggota tim Satyakam, mengenang pernikahan Imli dan pernikahannya dengan Malin. Mengenang semua hal tentang Imli. Sedangkan Imli berdiri melihatnya pergi. Imli sampai di rumah Niti bertanya pada Imli apakah Aditya pergi dengan selamat. Dulari Dating berteriak mengapa kau pergi dengan Adi semalam dan sekarang kembali lagi. Imli merasa jengkel lalu meminta anak buah Satyakam untuk membawa Dulari pergi. Niti bertanya kepada Imli apakah Adi akan kembali malam ini. Imli bilang dia tidak tahu. Dulari mengatakan Adi meninggalkan Imli selamanya. Sementara Adi mencapai penginapan dan memesan tiket ke Delhi. Ketika itu anak buah Satyakam berjalan ke arahnya dan mengatakan dia melupakan sesuatu. Adi menjadi tegang. Mereka bilang dia lupa tasnya dan menyerahkannya pada Adi lalu pergi. Adi merasa santai. Kembali ke rumah Imli, Dulari terus berteriak bahwa ada yang salah antara Adi dan Imli. Mereka bersama semalam kemarin tetapi tidak melakukan apapun. Niti mengatakan Imli tertidur di kamarnya. Niti merasa sedih. Imli memohon pada ibunya untuk tidak mempercayai Dulari karena dia selalu berbohong. Dulari mengatakan jika aku berbohong, maka kau harus mencari tahu apakah Adi ada di penginapan atau tidak. Adi mengemasi tasnya untuk meninggalkan Pak dan dia. Malini menelponnya dan bertanya apakah dia baik-baik saja saat dia mendengar tentang kekerasan di sana. Kilas balik ditampilkan. Adi bilang dia baik-baik saja dan kembali ke Delhi malam ini.
Malini bertanya bagaimana dengan Imli. Adi bertanya apa. Malini bilang Imli juga harus kembali bersamanya. Adi meminta untuk tidak khawatir. Kemudian Malini memberitahu keluarga bahwa Adi akan pulang malam ini. Mereka mulai menggoda Malini. Malini merasa malu dan bertanya kepada Arna apa yang harus disiapkan untuk Adi. Aparna meminta untuk menyiapkan pala paner. Kembali ke desa, salah satu anak buah Satyakam mencoba pergi dengan sepedanya untuk memeriksa apakah Adi ada di penginapan atau tidak. Imli mengambil kunci sepedanya, Suhas merebutnya dari Imli. Niti mencoba menghentikan mereka. Imli dan Suhas saling merebutkan kunci. Ia bersikeras pergi sementara Imli melarangnya. Dulari berteriak pada Imli untuk melepaskan Suhas, tapi Niti juga menolak. Birju yang membawa senjatanya tidak sengaja menembak Imli dan Imli jatuh terluka dan tidak sadarkan diri. Niti bergegas menghampirinya dengan khawatir. Adi pergi dengan mobil sambil berpikir dia meninggalkan semua masalahnya di sini dan tidak akan pernah kembali. Niti memohon kepada Imli untuk membuka matanya. Imli membuka mata dan mengatakan itu sangat menyakitkan. Satyakam sampai dan panik melihat kondisi Imli. Dia menghukum Birju dan mengancam akan membunuhnya. Imli menghentikannya dan mengatakan itu bukan kesalahan Birju, jadi dia seharusnya tidak menghukumnya. Satyakam meminta orangnya untuk memanggil dokter. Mereka mengatakan polisi menutup semua apotek. Dia meminta untuk menelepon tabib dan jika perlu mereka membawa Imli ke kota. Satyakam membawa Imli masuk. Tabib memeriksa Imli dan mengatakan dia kehilangan banyak darah dan membutuhkan perawatan segera. Niti tidak kuat melihat penderitaan Imli. Ia pun mengeluarkan peluru dari dada Imli dengan pisau panas. Imli berteriak kesakitan, memintanya untuk menghentikan semua ini. Sementara itu Dulari terus berteriak bahwa Satyakam akan mengetahui bahwa Adi menggeledah Imli dan pergi dari podoknya. Sekarang Imli akan mati. Niti marah mendengar ocehan Dulari. Ia memperingatkannya bahwa seorang ibu tidak pernah memikirkan kematian putrinya. Dia menyelamatkannya sampai aku menganggapmu sebagai ibu tiri, tapi sekarang tidak lagi. Dulari memohon untuk memaafkannya. Kondisi Imli semakin parah saat Adi bepergian dengan mobilnya. Sementara itu Satyakam bersama anak buahnya bergegas bersepeda menuju kota membawa dokter untuk merawat Imli. Mereka melihat Aditya bepergian dengan mobil dan menuju ke arahnya, tetapi berhenti melihat polisi. Polisi menghentikan mobil Aditya dan menunjukkan foto Satyakam menanyakan apakah dia melihat mereka. Aditya mengatakan tidak dan mengatakan dia adalah seorang jurnalis dari Delhi dan akan pulang. Satyakam meminta Chandu untuk pergi dan memberi Adi tentang kondisi Imli dan memintanya untuk kembali. Chandu menghentikan mobil Adi dan memberitahunya bahwa Imli sakit parah dan membutuhkan bantuannya. Adi berpikir Imli memang sedang sakit lalu mengatakan pada Chandu bahwa Imli menderita infeksi parah beberapa hari yang lalu. Dan sedang dalam pengobatan, mereka harus melanjutkan pengobatannya dan merawatnya. Chandu mengatakan Imli memanggilnya. Adi mengatakan Imli tahu dia sedang melakukan pekerjaan penting dan tidak akan menghentikannya, meminta sopir untuk pergi. Tabib merawat Imli dan mengatakan aku bisa menghentikan pendarahannya, tetapi aku tidak bisa berbuat banyak dan mereka harus membawanya ke kota. Satyakam meraih dan mengangkat Imli di punggungnya berjalan ke hutan bersama Miti. Niti memohon pada Imli agar matanya tetap terjaga dan melihat pamannya menggendongnya di punggungnya. Imli mengatakan paman seperti Sri Krishna. Polisi berkeliaran di sana lalu mereka bersembunyi melihat polisi mencari Satyakam. Satyakam melihat kondisinya mengatakan akan menyerahkan diri ke polisi. Imli menghentikannya dan berjanji untuk segera melarikan diri. Satyakam bersembunyi. Selanjutnya Miti menggendong Imli di punggungnya. Polisi menghentikan mereka. Niti memohon inspektur untuk membiarkan mereka pergi karena putrinya terluka parah. Inspektur memeriksa luka tembak Imli dan mengatakan bahwa mereka adalah orang Satyakam dan harus memberitahu di mana dia berada. Niti mengatakan dia tidak tahu di mana dia dan meminta membiarkan mereka pergi.
Inspektur memerintahkan polisi untuk menahan mereka dan memberi tahu anak buahnya bahwa Satyaka melarikan diri, tetapi dua pasangan ibu dan putrinya tertangkap terkena tembakan. Ketika itu Aditya mendengar percakapan itu dan menyadari bahwa mereka pasti Imli dan Niti. Niti marah dan memegang kera inspektur dan memperingatkan bahwa dia akan membunuhnya jika terjadi sesuatu pada putrinya. Inspektur dengan marah mencoba menamparnya, tetapi Adi masuk dan menghentikannya tindakannya. Adi bertanya mengapa kau menganiaya wanita. Inspektur bertanya siapa dia. Adi mengatakan dia adalah kepala reporter eksekutif surat kabar baru dan dapat menghancurkan karirnya jika dia berani menyentuh istrinya, Imli. Inspektur menjadi takut. Niti meminta Imli untuk bangun karena suamimu telah datang. Adi bergegas ke Imli dan melihat kondisinya. Imli tidak sadar. Adi mencoba membangunkan Imli. Adi meminta inspektur memanggil ambulans atau jeep. Inspektur mengatakan itu akan memakan waktu setidaknya 1 jam. Adi menggendong Imli dan meminta Miti untuk kembali ke rumah dan percaya padanya bahwa dia membawa Imli ke rumah sakit. Aku tidak akan membiarkan apapun terjadi pada Imli. Adi membawa Imli dengan gerobak. Ia memohon padanya untuk membuka mata dan mengoceh seperti yang dia lakukan. Sekian sinopsis pada video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.